Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesehatan dan kesempatan dan keimanan tentunya, sehingga kita hari ini bisa berpuasa dan di malam hari ini kita bisa menjalankan sholat isya dan nanti dilanjutkan sholat tarawih secara berjamaah. Yang kedua, sholat dan salam selalu kita juga panjatkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada sahabat beliau, kepada para tabiin tentunya, juga kepada umatnya yang setia menjalankan sunnah-sunnahnya hingga akhir zaman. Bapak jamaah sekalian, bagaimana kabarnya Pak? Ibu sekalian, alhamdulillah. Mudah-mudahan sehat. Mudah-mudahan kita diberi kekuatan oleh Allah untuk menjalankan puasa hingga selesai. Dan alhamdulillah saya juga melihat gembira karena mudah-mudahan di sini tidak mengalami kemajuan, tapi justru kemunduran ketika kita menjelang akhir-akhir di bulan Ramadan. Karena apa? Rasulullah mengatakan, "Man qoma Ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Jadi ada hadis lain yang biasanya mangsoma kan, barang siapa yang berpuasa. Tapi mangkoma, barang siapa yang berdiri, artinya menegakkan kegiatan-kegiatan di bulan Ramadan, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka juga akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Oleh karena itu marilah kita selalu berdoa, mudah-mudahan di sisa waktu ini kita masih diberi kekuatan oleh Allah sehingga kita bisa menjalankan sholat tarawih secara berjamaah. Ibu bapak sekalian jamaah sholat isya yang dimulakan Allah, saya akan bicara sedikit soal ekonomi, tapi saya ada dua pertanyaan yang perlu saya sampaikan. Mungkin yang pertama, ibu-ibu atau bapak-bapak, saya tidak tahu ini. Saya tanya, kalau saya beri pilihan, punya rumah satu atau dua? Oh, satu. Kalau punya mobil satu, pilih satu atau dua? Oh, satu saja. Tapi kalau nanti punya sepeda HP satu atau dua? Nah, inilah salah satu kesenangan manusia terhadap harta benda. Ya. Saya tidak yakin yang jawab satu tadi benar-benar gitu. Pasti gitu. Wong, saya lihat kok kelihatannya capek, berarti hari ini kerja keras gitu kan, mencari uang untuk dapatkan mendapatkan mobil dua atau ya, rumah dua kan. Nah, saya kira tidak mungkin jadi ya. Dan itu memang tidak salah. Ya, itu tidak salah. Karena apa? Rasul mengatakan ini memang sifat dasar manusia. Walau ana li bani adama wadiyan min dhahabin, ya, jadi seandainya anak Adam wadiyan min dhahabin punya satu gunung emas. Nah, kata Rasul, itu apa? Ahaba ayakuna lahu wadiyani. Dia pengen dua gunung emas, Pak. Jadi kalau Bapak pengen gunung emas satu, kok saya kira nggak percaya gitu. Gimana buatan Bapak sekalian? Atau yang ibu-ibu lah, ibu pasti kan ya. Jadi kalau kita itu punya satu gunung emas, ibaratnya satu gunung emas itu pengennya dua. Dan itu wajar. Dan kita tahu sendiri kan Bapak sekalian. Nah, jadi memang itu dasar sifat manusia. Bahwa kita memang mencintai harta benda itu luar biasa. Nah, pertanyaannya, kemudian dengan harta benda itu mau kita apakan? Sejarah sudah memberi contoh kepada kita. Kalau kita itu terlalu cinta sama harta benda, kita lihat, kita bisa sejarah namanya Qarun. Ya, Qarun awalnya adalah orang yang miskin, orang yang tidak punya harta benda, kemudian berdoa pada Nabi Musa, minta didoakan. Apa yang terjadi? Akhirnya hartanya luar biasa, tetapi kemudian dia berpaling kepada Allah sehingga ditenggelamkan oleh Allah. Makanya kalau kita mencari harta di dalam tanah disebut dengan harta Qarun. Nah, apakah seperti itu? Nah,
Kemudian Allah memperingatkan kepada kita, sebagaimana Allah katakan, sebelum saya sampaikan firman Allah, pertanyaan kedua, Pak. Tadi kan baru pertama. Kalau punya rumah 2 itu ya Pak Jumadi pasti senang, Pak Jumadi. Saya tanya, Pak, bedanya apa 1.000 dengan 100.000, Pak? Atau ibu-ibu yang di belakang, bedanya 1.000 dengan 100.000 itu apa bedanya? Apa, Pak? Nol. Nah, saya tanya, sini yang biasa ngitung kotak amal siapa? Oh ya, bedanya apa, Pak? 1.000 dengan 100.000 apa? Lebih banyak. Berarti Bapak tidak perlu sekolah di Fakultas Ekonomi, berarti sudah bisa. Ya kan, bedanya itu nolnya. Bedanya nol apa? Berarti daya belinya itu luar biasa. Nah, saya punya definisi yang kedua, Pak. Bedanya ada lagi, Pak. Satunya masuk kotak mal, satunya masuk kotak mall. Bener apa betul? Ya, 100.000 itu pergi ke kotak mall. Nah, nama pun gitu. Nah, satunya pergi kotak mal. Gini apa betul tadi? Makanya saya tanya, jangan-jangan 1.000 aja sudah lecek, sudah sobek 2 disolasi, masukkan kan? Nah, itulah sifatnya di dasar manusia yang kemudian cinta sama harta. Kalau sudah punya cinta sama harta itu mengeluarkan pun juga tidak mau. Nah, padahal kemudian Allah mengatakan kalau kita kemudian tidak seperti saya katakan korun, kalau kemudian tidak hati-hati maka harta kita akan menjerumuskan kepada kita. Kita kemudian tidak bersyukur kepada Allah, kita bahkan ingkar kepada Allah. Kemudian Allah mengingatkan kepada kita, sebagaimana Allah katakan surat Shaf itu, ya ayyuhalladzina amanu hal adzulukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Hai orang yang beriman, hal adzulukum, aku tunjukkan ala tijaratin terhadap sebuah perniagaan, tunjikum min adzabin alim, yang menyelamatkan kamu dari azab yang pedih. Apa itu? Kata Allah, tu'minuna billahi wa rasuli wa tujahidu fi sabilillah bi amwalikum anfusakum. Jadi mereka yang beriman kepada Allah, kepada Rasul, dan berjihad di jalan Allah, ya, dengan harta dan jiwa mereka. Ya, dengan harta dan jiwa mereka. Nah, inilah diperingatkan kepada Allah. Maka kemudian kita memang kemudian ada kewajiban terhadap harta kita itu kemudian tidak menjadikan milik pribadi sendiri, ya. Ada kewajiban, bahkan kita tahu bahwa salah satu rukun Islam adalah soal apa Pak? Bapak berkaitan dengan harta, zakat kan? Ya. Wa fi amwalikum haqqul lisaili wal mahrum. Bahwa di dalam harta itu ada hak untuk orang miskin yang meminta maupun yang tidak meminta. Ya, ada bahwa di harta kita itu ada hak orang miskin yang meminta maupun yang tidak meminta. Makanya tadi saya katakan supaya kita kemudian kita tidak terjerumus sebagaimana Qarun, mungkin kalau di zaman Nabi itu ada salaba, ya, maka kita harus rela mengeluarkan harta benda kita untuk kemudian di jalan Allah. Dan jamaah sekalian, jangan khawatir bahwa ketika kita mengeluarkan harta benda itu pasti Allah akan melipatkan sesuatu yang luar biasa. Kenapa? Kalau kita lihat ya, segala sesuatu yang kemudian diperintahkan kepada Allah, diperintahkan Allah kepada kita, kemudian itu melawan nafsu kita, pasti Allah akan melipat gandakan. Pasti. Saya beri contoh, nggak usah pakai harta-hartanan. Saya tanya Bapak-Ibu sekalian, kalau kita itu sholat qobliyah subuh itu pahalanya berapa sih? Apa pahala sholat 2 rakaat qobliyah subuh? Gimana Pak? Lebih baik dunia dan seisinya. Berarti kita lebih kaya dari yang punya Telsa, ya, benar kan? Ya karena lebih baik dunia dan seisinya. Ra'atal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik dunia dan seisinya. Kenapa? Karena itu melawan hawa nafsu kita. Subuh itu kan enaknya tidur, apalagi kasurnya baru, apalagi selimutnya baru, pokoknya yang segala baru. Nah, saya tidak lanjutkan yang lainnya. Ya. Pasti kan kita senang, jadi susah waktu kita itu subuh bangun tidur.
Ya itulah kemudian Allah memberikan reward pahala yang luar biasa kepada kita. Kemudian Allah mengatakan itu lebih baik dunia dan seisinya. Bahkan sholat subuh disaksikan oleh malaikat. Nah, bagaimana dengan harta benda kita? Ketika kita mengeluarkan harta itu kan sesuatu yang kita cintai kan tadi kan? Saya bilang bahwa apa bedanya 1.000 dan 100.000? Ya, 100.000 itu masuk kotak mal, kotak mall ya. Nah, karena apa? Ada balas jasa langsung. Kita dapat kepuasan. Tapi kalau kita masuk ke mana? Kotak amal, Pak. Ada nggak kita dapat balasan langsung dari Allah? Kan nggak ada. Ya kan? Nggak ada. Tapi Allah menjanjikan. Sebagaimana Allah katakan di dalam surat Al-Baqarah 261. Okay. Ya, matsalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamatsali hamalatin habatin ambatat sab'a sanabila fi sumbati mi'atu habba wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu sami'un 'alim. Ya, matsalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah, perumpamaan orang yang mengeluarkan harta di jalan Allah, hamatsalin habatin, sebagaimana satu biji, ambatat sab'a sanabila, ambatat itu tumbuh, sab'a itu 7. Ya, 7. Berarti kalau kita mengeluarkan harta benda kita, kemudian Allah kemudian apa? Sebagaimana sebuah biji yang tumbuh 7 tangkai. Fi sumbalatin mi'atu habah, setiap tangkai akan tumbuh 700. Berarti kalau kita lipatkan kira-kira hitungannya berapa? 700 kali. Ya, jadi ketika kita mengeluarkan harta benda kita, pasti Allah, janji Allah benar kalau kita bahwa Allah akan melibatkan paling tidak berapa? 700 kali. Ya, paling tidak 700 kali. Bahkan di ayat Allah, wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah akan melipat gandakan bagi siapa yang dikehendaki. Nah, jadi karena apa? Tadi kita mencintai sesuatu yang melawan hawa nafsu kita. Kalau segala sesuatu yang melawan hawa nafsu kita, pasti Allah akan memberi reward yang luar biasa. Dan ini terakhir saya kira ini, nah, nanti lebih saya tadi tanya katanya sekitar 15 menit. Satu lagi yang mungkin saya sampaikan, saya akan tanya, pernahkah Bapak Ibu merasa mati? Belum ya? Saya juga belum, Pak. Ya, belum merasa. Tapi ada satu permintaan seorang yang meninggal dunia yang disampaikan Allah di dalam salah surat yang disebut surat Al-Munafiqun. Ya, ini informasi Allah kepada kita. Dan apa? Ini penyesalan seseorang yang meninggal dunia. Ya. Apa itu? Dan terjemahnya jadi wangfikuma mirojaqan fikum min qabli ayatikum. Ya. Jadi wangfikum mimma razaqnakum min qabli ayatikum ahadabul maut. Jadi keluarkanlah harta rizki yang saya berikan kepadamu sebelum kematian akan datang. Fayaqula rabbi laula akhartani ila ajarin qarib fasaddaqa wa kum minas sholihin. Ya, wangfikum mimma razaqnakum min qabli ayatikum ahadul maut. Jadi ada sebuah pernyataan kepada Allah, maka keluarkanlah harta benda sebelum kematian datang padamu. Nah, kemudian apa tadi? Fayaqula rabbi law akhartani ila ajalin qarib. Orang mati itu mengatakan bahwa ya Allah, tundalah kematian saya. Dan apa yang diminta dari seorang yang meninggal tadi? Cuma satu. Fasaddaqa wa kum minas sholihin. Supaya saya bisa bersedekah, supaya saya bisa bersedekah mengeluarkan harta benda. Jadi ini keluhan orang yang meninggal. Ya, ini yang diinformasikan Allah kepada kita, bahwa Allah memerintahkan kepada kita supaya kita itu mengeluarkan harta benda kita. Jadi, kemudian apa? Karena terjadi penyesalan seseorang yang meninggal. Apa? Sederhana. Fasaddaqa wa kum minas sholihin. Saya supaya bersedekah, mengeluarkan harta benda kita, dan supaya seorang jadi seorang yang muslim. Nah, inilah barangkali mengingatkan kepada saya dan Bapak Ibu sekalian,
harta tidak akan kita bawa mati, ya. Harta tidak akan kita pelihara. Kalau kita pun mati, nanti yang menikmati orang yang kita tinggalkan, benar kan? Nah, kalau istrinya masih cantik pasti akan nikah lagi kan, benar kan? Tidak mungkin Pak. Jadi kalau kita cari harta, nah oleh karena itu marilah kita mencoba dengan harta kita, mencoba kita keluarkan di jalan Allah semampu kekuatan kita. Masing-masing orang berbeda. Orang yang punya penghasilan 1 miliar tuh ya 100.000 nggak ada artinya. Tapi kalau orang yang kemudian pendapatannya mepet ya 10.000 ada artinya. Ya, masing-masing sesuai dengan kemampuannya. Jadi marilah sekali lagi coba kita mengelola harta kita dengan baik supaya tadi tidak terjadi penyesalan, dan jangan lupa Bapak sekalian bahwa harta yang kita keluarkan pasti Allah akan melipat gandakan. Itu saja dari saya, mudah-mudahan sedikit mengingatkan kepada sekalian, dan mudah-mudahan ini karena bulan Ramadan dan kita lihat kan salah satu yang disunahkan adalah kita mengeluarkan harta kita untuk kita lipat gandakan selama bulan Ramadan. Saya kira gitu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan membaca doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.